Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Feedback yang dibuat oleh Jess Miro. I hope I'm saying your name correctly there. Dan ya, di Sudoku ini kita memiliki Between Lines dan juga Termo ya. Dan desainnya cukup menarik ya untuk puzzle ini. Termonya hanya dua petak ya di sini. Dan juga ada tiga Between Lines. Menarik. Oke lah, langsung saja kita lihat untuk peraturan dari puzzle hari ini. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, kalian bisa cek di link deskripsi di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Angka di sepanjang garis harus berada di antara angka di kedua ujung lingkaran. Ya, jadi ini merupakan between lines, dimana kalau kita menempatkan angka, contohnya 1 dan 7 gitu contohnya. Angka yang berada di garis ini harus berada di antara angka 1 sampai 7. 2, 3, 4, 5, 6, ya 2, 3, 4, 5, 6. Di antara jangkauan 1 sampai 7. Atau contoh lainnya ya, mungkin bisa aja kayak 9. Nah, 9 di sini deh, 9 dan 4. Contohnya di sini pilihannya dari 5 sampai 8, di antara 4 sampai 9. Kemudian kita punya termo, angka di panjang termometer harus bertambah dari lingkaran hingga ujung. Jadi angka di petak ini harus lebih kecil dari petak ini ya, karena sekarang semua termometernya hanya 2 petak saja. Oke, itu adalah peraturan untuk puzzle hari ini. Mari kita langsung saja restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, ya kalau feeling saya termometernya nggak bakal terlalu banyak membantu lah ya untuk di puzzle ini. Nah ya, cuma 2 petak, nggak banyak informasi yang bisa kita dapatkan nggak sih? Saya nggak bakal nge-pencil mark ya, masa saya bisa aja sih nge-pencil mark seperti ini ya, tapi kayaknya itu terlalu over ya. Oke. Berarti kita coba untuk melihat between lines-nya. Ya, di between lines ini kita harus mencoba untuk menempatkan between lines-nya minimal 4 ya jaraknya. Selisih 4 lah ya, untuk angka pada kedua petak ini harus memiliki selisih minimal 4. Karena untuk kita bisa menempatkan 3 angka yang berbeda pada masing-masing between lines ini dan berada di antara angka di kedua ujung lingkaran. Maka kita harus memiliki minimal jaraknya selisihnya 4 untuk angka di kedua ujung lingkarannya. Contohnya bisa aja kayak 5 dan 9, dan ini merupakan angka 6, 7, 8 ya semuanya. Sama juga di sini dan di sini. Oke. Tapi masalahnya tuh bisa aja kayak kalau misalkan angka 1 dan 9 ya. Kita nggak memiliki uh, informasi yang banyak yang bisa kita dapatkan kalau angkanya sejauh mungkin 1 dan 9. Atau mungkin kita coba untuk melihat posisi angka 1 dan 9 kali ya. Karena kalau di sebuah between lines itu kita nggak bisa menempatkan angka 1 dan 9 sih. Kalau kita menempatkan angka 1, maka kita harus menempatkan angka yang lebih kecil dari angka 1 supaya angka di garis bisa berada di antara kedua ujung lingkaran. Maka kita butuh 0 atau kurang dari 0, dan itu kan nggak mungkin. Sama juga untuk 9, kita butuh 10 atau lebih pada salah satu lingkaran ini, dan itu kan nggak mungkin pada Sudoku. Maka kita tahu di seluruh petak ini nggak mungkin berisi angka 1 dan 9. Dan mungkin ada pola yang menarik mungkin ya kayak 4 dan 5 itu juga bukan angka 1 dan 9 ya. Dan kita punya pola seperti ini. Um, hmm, oh wow. Oh, oke, saya dapet deh logikanya di puzzle ini ya. Wow. Wow, ini adalah sebuah logika yang sangat indah banget sih. Saya sudah pernah melihat interaksi yang seperti ini sebelumnya ya, dan kalau menurut saya ini adalah sebuah logika yang sangat indah banget.
untuk bisa ditempatkan pada puzzle ini. Tuh, wow, sangat indah. Oke, kita ternyata harus melihat ya di mana angka satu ya di ketiga baris ini. Oke, kita coba buang dulu coloringnya deh. Kita bertanya di mana posisi angka satu di ketiga baris ini. Kita tahu nggak mungkin di garis tadi ya, dan bukan di angka-angka ini, karena ini bukan angka satu dan tidak bisa berada pada garis. Dan kita punya posisi seperti ini. Dan angka satu juga nggak bakal pernah bisa kita tempatkan pada ujung termometer ya. Karena kita butuh suatu angka yang lebih kecil dari angka satu. 0 atau kurang dari 0. Dan itu kan nggak mungkin juga pada Sudoku. Maka kita bisa mengeliminasi seluruh petak ini. Dan sekarang kita punya pola jellyfish. Ya, angka satu sebenarnya nggak bisa di sini juga sih ya. Cuman ya nggak apa-apa lah. Kita abaikan dulu untuk termometer ini. Sekarang angka satu di ketiga baris ini berada di posisi yang sejajar ya di seluruh petak ini. Ini merupakan kemungkinannya untuk angka satu. Dan ini membuat pola jellyfish. Apa sih jellyfish itu? Jadi jellyfish itu adalah di mana kita memiliki tiga, gimana ya jelasinnya? Angka yang sama berada pada tiga baris atau tiga kolom dengan posisi yang sejajar. Jadi kalau kita lihat, kita harus menempatkan angka satu tiga kali pada seluruh petak ungu. Satu di baris ini, satu di baris ini, dan satu di baris ini. Dan itu akan mengambil seluruh kuota angka satu yang berada pada kolomnya. Karena kita hanya bisa menempatkan satu angka satu pada kolom ini, atau enggak bakal berulang dong kalau kita menempatkan lebih dari satu kali. Hanya bisa maksimal satu di kolom ini, dan hanya bisa maksimal satu di kolom ini. Maka kita harus menempatkan angka satu pada setiap kolomnya. Maka di sini, di seluruh kolom ini tidak bisa berisi angka satu lagi. Wow. Oke. Maka seluruh angka satu pada seluruh petak ini dieliminasi. Dan ini akan mempengaruhi di mana angka 2 bisa kita tempatkan di tiga baris ini sekarang. Karena sekarang di kedua lingkaran ini tidak bisa berisi angka satu lagi. Dan maka kita tidak bisa menempatkan angka 2 gitu intinya pada garis ini. Kalau kita menempatkan angka 2, kita butuh suatu angka yang lebih kecil dari angka 2, yaitu angka 1. Tapi nggak mungkin, karena angka 1 sudah dieliminasi pada seluruh between lines ini. Wow, berarti sekarang di baris ini, dia juga nggak mungkin berada pada, oke, kita coba satu-satu ya, tidak mungkin berada pada garis, dan dia juga tidak mungkin berada pada termometer di ujung sini, karena kita butuh suatu angka yang lebih kecil dari angka 2, yaitu angka 1. Dan itu nggak mungkin karena sudah ada angka 1 di kolom ini. Berarti sekarang kita tahu bahwa 2 hanya bisa di sini, dan ini akan membuat pola jellyfish lagi. Dan sekarang 2 sudah dieliminasi pada orange, dan sekarang kita bisa bertanya di mana angka 3 di ketiga baris ini lagi. Dan kita punya logika yang sama, mendapatkan angka 3 di sini. Wow. Itu adalah sebuah apa ya? Sebuah langkah yang terus menerus yang sangat indah sekali. Wow, luar biasa. Maka sekarang kita tahu di baris ini angka 1, 2, 3-nya hanya bisa 3 petak ini, maka ini merupakan triple. Sama juga di 3 baris ini ya. Ini 1, 2, 3. Dan ini merupakan 1, 2, 3. Dan ya, kita otomatis semua orange sudah bisa dieliminasi karena ada 1, 2, 3 triple di setiap kolomnya. Oke, nice. Kita bisa buang saja coloringnya. Dan kita punya pola seperti ini. Sekarang petak ini harus lebih kecil dari petak ini, maka ini harus 1, 2, 3. Nah, mungkin 3 sih, ini harus 1, 2, dan ini merupakan 2 atau 3. Oke. Berarti sekarang di between lines ini semuanya dia hanya bisa dipilih dari 4 ya. Di lingkarannya hanya bisa maksimal 4 sampai 9. Maka di garisnya kita hanya bisa menempatkan angka di antara 4 sampai 9 ya. Kita nggak mungkin menempatkan angka 4 contohnya di garisnya. Ya sebenarnya ya angka 4 sudah dieliminasi semua lah ya pada garis ini. Cuman kalau kita menempatkan angka 4, kita butuh suatu angka yang lebih kecil dari angka 4 di garisnya. Dan itu kan nggak mungkin. Dan sama juga untuk di lingkarannya, sorry. Kita butuh suatu angka yang lebih kecil dari angka 4 di lingkarannya. Sama juga untuk 9. 9 ya tadi kita di awal sudah membuktikan bahwa 9 tidak akan pernah bisa di garisnya. Makanya bisa dipilih dari 5, 6, 7, 8.
semua garis ini. Oke, 5, 6, 7, 8. Dan 5 di sini mengeliminasi 5 di sini dan 5 di barisnya. Ya, maka kita punya 6, 7, 8 ya. Salah satu petak ini harus berisi angka 8, maka kita butuh angka 9 di garisnya. Antara 9 dan 5 ya untuk diantaranya, atau 9 dan 4. Oke, petak ini harus lebih besar dari petak ini, maka pilihannya hanya bisa 9 sih. Karena 6, 7, 8-nya sudah ada di 3 petak ini. Yang tersisa adalah 1, 2, 3. Petak ini harus lebih kecil dari petak ini, makanya harus 1, 2, dan ini merupakan 2 atau 3. 1, 2 pair. Oke. Um, ya, kita tidak bisa menempatkan angka 6 ya, 6 atau 7 pada lingkaran ini. Tadi kita tahu di awal bahwa dua lingkaran ini harus memiliki selisih minimal 4. Maka salah satunya harus 4 atau 5, dan salah satunya harus 8 atau 9. Oke, dan ini 4, 5, 8, 9 juga. Ini bukan 4, ini bukan 9. Dan 5 untuk memiliki selisih minimal 4 harus ada 9 di sini ya, tapi nggak mungkin. Maka ini bukan 5 lagi, dan ini merupakan angka yang 8 atau 9. Maka kita butuh 4 atau 5 di sini, supaya bisa memiliki selisih 4, minimal 4 di dua petak ini. Oke. Dimana angka 9 di baris ini hanya bisa satu tempat, dan mengeliminasi angka 9 di sini. Nice. Ini merupakan angka yang rendah, maka kita butuh angka 8 atau 9 di sini. Buat ini menjadi 8, dan untuk memiliki selisih minimal 4 ya, dengan angka ini harus angka 4 di sini. Dan ini pilihannya adalah 5, 6, 7 supaya bisa diantaranya. 4 buat ini menjadi 5. Ini bukan 4 atau 5 lagi, makanya yang merupakan angka tinggi, dan ini merupakan yang angka rendah. Oke, nice. 5, 6, 7, maka kita butuh angka 8 ya, di baris ini hanya bisa di sini. Dan di mana angka 8 di baris ini? Sekarang angka 8-nya harus berada pada garis, maka kita butuh suatu angka yang lebih besar dari angka 8, yaitu angka 9. Ya, dan masih oke ya. Di baris ini kita butuh 5, 6, 7, 8 di sini. Dan ini bukan angka 8. Oke. Di mana angka 8 di kolom ini? Nggak mungkin di sini, karena ini tidak bisa berisi angka yang lebih besar dari angka 8. Nggak mungkin di box ini, makanya bisa satu tempat. Ini bukan 8 lagi. Di mana angka 7 kali ya? Ya, 7 di mana di kolom ini? Nggak mungkin di sini, karena ini bukan angka yang lebih besar dari angka 7. Dan kita butuh angka 6 ya di kolom ini. Jadi menjadi 6, dan ini harus 7 supaya bisa lebih besar. Ini bukan 7 lagi. Dan ini merupakan 5, 6, 8 ya. Berarti salah satunya harus 5, maka kita butuh suatu angka yang lebih kecil dari angka 5. Itu angka 4 di sini. Oke. 6 mengeliminasi petak ini. 4. Mungkin belum bisa kita selesaikan. 7 mengeliminasi 2 petak ini. Oke. Mungkin kita coba scanning sudoku lah ya. 9, di mana di kolom ini sekarang hanya bisa di satu tempat, dan 9 di box ini ada di dua tempat. Ini kita punya 1, 2, 3 triple juga ya di box ini. Maka yang tersisa adalah 5, 6, 7, 9. Dan ini bukan 9. Ini bukan 7. Kita butuh 3 ya di kolom ini. 3 hanya bisa di dua tempat ini, dan mengeliminasi 3 di sini. 1, 2 pair membuat ini menjadi 3. Oke. 1, 2, 3, 7. Mana lagi nih? 4 kita bisa tempatkan ya. Sekarang di box ini hanya bisa di satu tempat. Dan 4 di box ini mungkin belum bisa.
5 mungkin sekarang. 5 5 ini bukan 5 lagi ya. Dan kita punya 6 7 pair dan 5 melihat ke petak ini makanya bisa berisi angka 8. Yang tersisa di kolomnya adalah 1 2 3. Ini angka rendah ya, jadi nggak terlalu membantu untuk mendapatkan angka pada petak ini. Oke. 6 7 8 8. Hmm, Gimana nih lanjutannya? Kita punya 1 2 3. Ya ada di mana angka 1 2 dan 3 di box ini. Kita butuh menempatkan dua angka lagi ya, dari angka 1 2 3 ya. Dan dia nggak mungkin dua-duanya kita tempatkan di sini atau kita akan memiliki terlalu banyak angka dari 1 2 3. Atau pertanyaannya adalah di mana dua petak ini bisa muncul di box ini. Dia nggak mungkin di sini, bukan angka 4 5 6 7 8, makanya bisa muncul di dua petak ini. 1 2 3. Oke. Hmm, Maka petak ini bukan angka 1 2 3 ya. Eh, Salah satu petak ini harus berisi angka 1 2 3 dan kita sudah punya 1 2 3 angka yang dipilih dari 1 2 3. Maka sekarang petak ini bukan 1 2 3 lagi. Harus 8 atau 9. Ya, nggak terlalu membantu tapi ya. Hmm, Gimana nih lanjutannya? Ada sudoku sih pasti yang saya miss nih. 5 6 7. Hmm, 1 2 3. Di mana angka 4 mungkin? 4 di box ini hanya bisa di dua petak ini. 4 di box ini di dua petak ini. 6 7. 6 7 8. Agak ngestak nih saya nih. Oke, 1 2. Tricky ya deduksinya. Cuman kita bisa melakukan sedikit coloring sih sepertinya untuk angka 1 dan 2 ya. Sekarang petak ini, di mana sih dia muncul di baris ini? Dia nggak mungkin muncul di box yang sama, nggak mungkin 5 6 7 9 atau 8, maka dia yang bisa muncul di sini. Dan sekarang petak ini ya, enggak deh. Tapi intinya dua petak ini harus berisi angka yang sama ya. Dan ini bukan 1 2 yang biru, maka ini merupakan 1 2 yang ungu. Kita ganti deh warnanya jadi hijau dan ungu aja. Kita membedakan angka 1 dan 2 dengan warna hijau dan ungu. Ini merupakan 1 2 yang ungu, tapi kayaknya nggak membantu ya. Saya kira tadinya petak ini terlihat oleh 1 2 yang berbeda, tapi ternyata ini merupakan 1 2 yang sama. Ya, kita bisa bertanya juga sih di mana baris ini di barisnya ya. Oke, di mana nih lanjutannya ya? Um, hmm, Petak ini dia nggak mungkin 1 2 3 4, tapi dia bisa aja 5 7 ya. 1 2 3 4, nggak mungkin 9 6 atau 8, maka bisa aja 5 atau 7. Hmm, Ini nggak terlalu membantu ya. Agak tricky ya untuk scanning sudokunya di sini.
Ini saya misi mana sih? 567. Kolom ini kita tersisa sudah ada 1 2 3 triple, 4 8 9, maka tersisa 5 6 7. Dan petak ini bukan 5, ini bisa 5 6 7, ini nggak bisa, ini bisa apapun. Tapi angka 8 sekarang di dua petak ini ya. Mungkin angka 8 kali ya yang kita harus scanning lanjutannya. Nggak, masalahnya ya di between lines ini juga nggak membantu banget sih. Angka 8 dia bisa aja di dua petak ini. Hmm. So, termometer ini sih yang harus kita lihat. Kalau ini merupakan angka rendah ya. Saya nggak ngeliat ada masalah sih, masalahnya petak ini bisa muncul di sini. Hmm, merupakan angka 23. Satunya harus di sini. Ini kalau ini merupakan angka rendah, ini menjadi hijau sih kalau yang saya lihat. Hijau di sini, hijau di sini. Nggak terlalu membantu sih. Oke, ada sesuatu nih yang saya miss nih, tapi saya nggak tahu di mana cara scanningnya. 1 2 5 6 7. Box ini kali ya. Box ini kita butuh apa sih yang tersisa di sini? 1 2 3, nggak mungkin 4, bisa aja 5 ya. 5, nggak mungkin 6 7 atau 8 atau 9. 1 2 3 5. 7 bisa di dua tempat ya di baris ini. Masa ada pola jellyfish lagi kah atau pola X-wing kah di puzzle ini? Oh my god, saya miss sesuatu yang simple ya. Sorry sorry gengs. Di mana angka 9 di box ini? 9 hanya bisa tidak bisa di kolom ini lagi, makanya bisa di sini. Wow. Sorry sorry gengs. Dan ya ada angka 8 juga sih yang saya lihat. Angka 8 dan 9 sudah dieliminasi pada seluruh petak ini ya. Angka 8 sekarang hanya bisa di sini. Oke oke. Sorry sorry. Sekarang petak ini bukan angka 8 lagi dan 9 melihat ke samping menempatkan angka 9 di sini. Nice. Kita punya 6 7 pair di sini. 8 mungkin. Yang 8 ada di dua petak ini. Ini bukan 8, ada 6 7 pair juga di sini ya. Maka pilihannya di sini merupakan angka rendah ya. 1 2 4. Dan mungkin 5 5 6 7 8 9 5 3 1 2 4. 6 7 9 9 5 6 7. Dimana angka 8 di baris ini hanya bisa di sini. Maka ini merupakan angka rendah 1 2 3. Oke. 7 di sini kita butuh angka rendah ya di sini. 6 7 5 6 7. Belum juga ya, tapi belum. Oke, di mana angka 7 di kolom ini? Angka 7 nggak mungkin di seluruh kolom ini lagi, hanya bisa di tiga petak ini ya, dan mengeliminasi petak ini menjadi angka 6 sekarang. Wow, 6 membuat menjadi 7, 6 di sini, 7, 6 di sini, 6 membuatnya menjadi 5, menjadi 8, 6, 7, 7 membuat ini bukan 7 lagi, sehingga kita punya 5 6 pair.
Ini bukan 6 sekarang, dan di baris ini saya bisa berisi angka 5 juga, maka ini menjadi 7 dan 6, berarti menjadi 5, ini menjadi 7, 6, 5, 5, 6. Box ini kita butuh 6 dan belum 6 dan angka rendah satu lagi. Tapi 7 tadi ya, di kolom ini hanya bisa di sini sekarang. Ini bukan 5, kita butuh angka 6 di box ini, menjadi angka 8. Dan yang rendah sekarang, dan 5 di baris ini hanya bisa di sini. 2, 3, 6 ya, 6 di box ini sekarang hanya bisa di sini. Dan ya ini menjadi angka rendah ya sekarang. Maka sekarang ini harus 1, 2, dan ini harus 2, 3 supaya bisa lebih kecil. Petak ini bisa lebih kecil dari petak ini. Ini merupakan 1, 2, maka ini merupakan 1, 2 yang hijau, dan hijau bisa kita tempatkan di box ini di sini. Kita butuh 4 dan 3 di box ini. Oke. 8 ya, mat ke atas, mengambil posisi angka 3, dan 3 menyelesaikan 2, 1, 3, sehingga ini harus lebih kecil dari angka 2, yaitu angka 1. Nice. Oke, harusnya sih sekarang udah bisa lancar ya, selesai. Ungu menjadi angka 2, ini harus lebih besar. 23, 21, 45 yang bisa kita selesaikan. Bukan 4 lagi. Box ini butuh angka 1 ya. Ini menjadi angka 5 sekarang. Ini bukan 1. 1 mat ke atas. 21, 23, 34. Dan yang terakhir adalah 7 dan 4. Oh belum, satu lagi ya. 3 dan 2. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk feedback. Ya, kalau menurut saya puzzle ini sangat keren banget sih. Tadi saya baru nyadar ya, kayaknya saya bilangnya jellyfish nggak sih untuk polanya? Harusnya namanya adalah swordfish ya. Kalau berada dalam 3 baris atau 3 kolom itu namanya adalah swordfish. Tapi kalau jellyfish itu harus berada dalam 4 baris atau 4 kolom. Dan ya tadi break-innya itu kalau menurut saya sangat indah banget ya. Kita bisa mendapatkan suatu swordfish yang membantu untuk mendapatkan swordfish lainnya. Dengan adanya penempatan petunjuk di sini untuk mendapatkan 3 swordfish sekaligus dan mendapatkan 1, 2, 3 triple. Wow. Tapi tadi mungkin di akhir ya, di endingnya mendekati ending lah. Itu ada beberapa scanning sudoku yang agak tricky ya kalau menurut saya. Ya saya miss sesuatu yang simpel sih ya untuk angka 9 contohnya tadi hanya bisa di satu tempat di box ini. Cuman ya kalau menurut saya masih agak sedikit tricky sih untuk scanning untuk sudoku pada puzzle ini. Tapi tetap puzzle yang sangat seru untuk dimainkan. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.